Halo semuanya, kembali lagi di channel Teman Gabut. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari film A Quiet Place 2018. Untuk kalian yang belum nonton film sebelumnya, kalian bisa cek link di deskripsi. Selamat menonton! Kita akan sedikit mundur ke belakang sebelum awal kejadian dari film sebelumnya, di mana Lee sedang mengunjungi sebuah minimarket, yaitu minimarket sama yang mereka kunjungi di film sebelumnya. Terlihat juga si pemilik toko yang sedang mendengar berita tentang jatuhnya meteor. Lee sendiri bergegas pergi menuju lapangan football, di mana para warga di sana sedang menyaksikan jalannya pertandingan. Regan juga ikut menyaksikan bersama Lee. Di situ juga ada teman Lee yang bernama Emmett. Emmett juga sedang menonton anaknya yang sedang bermain. Di sini Emmett iseng menanyakan bagaimana cara berbicara menyelam dalam bahasa isyarat. Kini giliran Marcus yang akan memukul bola. Terlihat antusias si adik yang sedang melihat kakaknya bertanding. Namun keanehan mulai terjadi ketika radio milik Emmett tiba-tiba saja rusak. Marcus kembali memukul bola, namun dia gagal. Dan pada pukulan terakhirnya, dia malah terdiam, mematung, sambil memandangi langit. Semua warga di situ juga terdiam, melihat sebuah meteor raksasa yang jatuh dan akan menghantam bumi. Lee segera membawa Regan pergi, diikuti dengan Emmett dan para warga yang mulai meninggalkan lapangan. Lee sendiri ingin mengambil truknya terlebih dahulu bersama Regan. Di sini Lee dan Evelyn berpisah. Dalam perjalanan, Lee mencoba menanyakan Emmett perihal apa yang terjadi. Namun, Emmett tidak mengetahui apapun, karena dia tidak bisa menelpon saudaranya yang seorang polisi. Saat sudah di dalam truk dan akan jalan, tiba-tiba saja polisi datang. Lee langsung menanyakan apa yang terjadi, karena kebetulan polisi tersebut adalah temannya Lee. Namun tiba-tiba, seekor monster muncul. Lee langsung menaiki mobilnya dan bergegas pergi. Di sisi lain, Evelyn yang sedang dalam perjalanan ke rumahnya dikejutkan oleh Dead Angel yang menyerangnya. Regan yang melihat ibunya tertabrak bis langsung lari untuk menolongnya. Namun Lee menghentikan Regan karena Dead Angel mengarah padanya. Evelyn sendiri terlihat baik-baik saja, hanya Marcus yang mengalami sedikit luka. Di sisi lain, Lee dan Regan bersembunyi di sebuah toko bersama warga yang lain. Namun salah satu warga mencoba berdoa supaya bisa selamat dari monster ini. Lee langsung menghentikannya, karena Lee sadar suara sekecil apapun akan memancing monster tersebut datang. Dan benar saja, suara handphone dari salah satu warga memancing Dead Angel. Lee langsung membawa Regan kabur ke belakang toko, diikuti dengan Dead Angel yang mengejar mereka berdua. Kembali ke masa sekarang, ternyata Evelyn dan Regan berhasil menumbangkan dua Dead Angel yang sebelumnya mengarah ke mereka. Di sini, Evelyn dan Regan mulai mengambil barang-barang yang sekiranya bisa mereka gunakan untuk melawan Dead Angel. Regan juga sempat mengambil peta titik koordinat sinyal api untuk meminta bantuan orang yang masih selamat di sana. Di sini Regan memutuskan untuk pergi ke satu titik sinyal api yang menyala, berharap orang tersebut bisa membantunya. Sampailah mereka di titik di mana lintasan pasir yang biasa mereka lalui telah berakhir. Dari sini mereka mulai berjalan secara perlahan, supaya tidak menimbulkan suara. Setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, sampailah mereka di titik sinyal api, di mana tempat tersebut adalah tempat dipo kereta api yang sudah terbengkalai. Namun perjalanan mereka harus terhenti, dikala jalan yang akan mereka lalui terhalang sebuah portal. Mereka mencoba melewati sebuah celah di portal tersebut. Namun Evelyn tak sengaja terkena perangkap yang dipasang oleh seseorang. Mereka berlari menuju tempat aman. Terlihat juga seseorang yang sedang membidik mereka dari kejauhan. Marcus yang berlari paling depan malah menginjak sebuah jebakan yang membuat kakinya terluka parah. Evelyn mencoba menenangkan Marcus. Namun karena suara bising yang mereka timbulkan, Dead Angel datang ke arahnya.
Regan segera bersiap dengan pengeras suaranya dan Evelyn langsung menembakkan shotgun-nya. Si pembidik tampak terkejut karena mereka berhasil menumbangkan Death Angel yang memiliki kulit keras dengan mudah. Mereka segera pergi membawa Markus ke sebuah bangunan karena mereka sadar suara tembakan dari Evelyn akan memancing Death Angel lain datang. Namun saat sudah di dalam bangunan mereka ditarik oleh si pembidik. Ternyata di dalam bangunan tersebut sudah ada Death Angel. Si pembidik langsung membawa mereka ke tempat rahasianya. Death Angel terus mengejar mereka, sampai akhirnya si pembidik membawa mereka masuk ke dalam sebuah oven besar. Si pembidik mulai mengatur waktu untuk keluar, karena di dalam oven tersebut hanya terdapat sedikit oksigen. Di sini si pembidik meminta Evelyn dan anaknya untuk segera pergi jika Death Angel sudah tiada. Karena persediaan makanannya sangat tidak cukup untuk mereka semua. Di sini, Evelyn meminta si pembidik untuk membuka penutup wajahnya, karena Evelyn yakin bahwa si pembidik adalah Emmett. Dan ternyata, benar saja, dia adalah Emmett yang di scene awal. Evelyn memohon pada Emmett untuk mengizinkannya tinggal. Evelyn juga memperlihatkan bayinya kepada Emmett. Emmett yang merasa iba pun mengizinkan mereka untuk tinggal. Emmett juga sempat membantu mengobati luka pada kaki Markus. Untuk membuat Markus sedikit tenang, Regan memasangkannya sebuah headphone dan menyambungkannya ke radio. Emmett sempat menanyakan, bagaimana bisa mereka membunuh Death Angel, yang bahkan Emmett sendiri tidak bisa melakukannya. Emmett mulai menceritakan tentang kisah tragisnya, di mana istri dan putranya tewas, dan dia sendirian sekarang. Emmett juga mengetahui bahwa orang yang sering menyalakan sinyal api adalah Lee. Namun, Emmett tidak pernah ada pikiran untuk mendatangi Lee, karena Emmett sudah melihat manusia yang tersisa sudah tidak waras. Mereka dikejutkan oleh Markus, yang tiba-tiba saja mendengar musik dari radio yang berjudul Beyond the Sea. Ternyata lagu tersebut sudah dimainkan oleh seseorang selama 4 bulan lamanya. Namun Regan menganggap Emmett berbohong, karena selama ini Lee tidak pernah mendengarnya. Namun Emmett meyakini hal tersebut hanyalah kebetulan saja, dan Emmett sendiri tidak pernah menganggap serius lagu tersebut. Singkat cerita, saat Markus sedang tertidur, dia dihampiri Regan. Regan mengajak Markus membahas lagu yang mereka dengar sebelumnya. Regan sendiri yakin bahwa lagu tersebut adalah sebuah sinyal untuk mereka yang masih bertahan. Sesuai judulnya, di balik laut, Regan meyakini bahwa ada sebuah tempat yang aman di balik lautan. Regan juga sempat mencari stasiun radio tersebut, dan dia menemukan lokasinya yang berada di sebuah pulau. Sempat berniat pergi untuk mengubah frekuensi suara yang dihasilkan alat pendengarannya supaya bisa terpancar jauh dan bisa menyelamatkan semua orang. Namun, Markus melarangnya karena Regan terlalu nekat dan sudah pasti Evelyn tidak akan mengizinkannya. Keesokan paginya, saat Markus terbangun dari tidurnya, dia mendapati radio milik Regan di sampingnya dan terdapat sebuah surat yang bertuliskan, "Terus dengarkan." Ternyata Regan memutuskan untuk pergi sendiri untuk menemukan jawaban dari lagu tersebut. Di sisi lain, Evelyn yang mengetahui Regan pergi, meminta kepada Emmett untuk segera menemukannya. Dia memohon dengan sangat kepada Emmett untuk menemukan Regan. Sementara itu, Regan sampai di dekat stasiun kereta, namun jalannya terhalangi oleh kereta yang anjlok. Dan mau tidak mau, Regan harus masuk ke dalam kereta tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Saat di dalam gerbong kereta, Regan mencoba masuk ke salah satu ruangan untuk mengambil kota pertolongan pertama. Namun dia dikejutkan oleh jasad masinis, dan hal tersebut menimbulkan suara dan memancing Death Angel datang. Regan mencoba bertahan dengan radionya. Dia kembali memancarkan suara yang mengganggu Death Angel. Namun, dia kesulitan membidiknya karena Regan memegang pemancar suara dari radio. Dan benar saja, tembakannya malah meleset. Hal tersebut membuat Death Angel semakin dekat dengannya. Dan Regan masih kesulitan mengkokang senjatanya. Beruntung Emmett datang dan langsung menembak kepala Death Angel tersebut. Emmett langsung membawa Regan pergi karena suara tembakannya akan mengundang Death Angel lain datang. Emmett mencoba berbicara dengan Regan untuk kembali ke tempatnya setelah Death Angel pergi. Namun,
Karena Regan tidak bisa mendengar, Regan meminta Emmett untuk mengatakannya secara perlahan, supaya dia bisa merapalnya dengan jelas. Di sini, Emmett meminta Regan untuk kembali pulang, namun Regan menolaknya, karena dia tetap pada tujuan utamanya, mencari sinyal radio yang berada di sebuah pulau. Sementara itu, Evelyn yang sedang melihat bayinya sadar bahwa tabung oksigen si bayi tinggal sedikit lagi. Kini, Evelyn harus mencari tabung oksigen di kota untuk meredam tangisan si bayi. Markus yang merasa tidak sanggup mengurusnya sendirian, meminta ibunya untuk tidak pergi. Namun karena keadaan Evelyn harus meninggalkan Markus dan si adik. Sementara itu, Regan yang baru saja bangun dari tidurnya harus dikejutkan dikala dia mendapati pengeras suaranya sudah hilang, bersama Emmett yang entah kemana perginya. Sempat putus asa, ternyata Emmett hanya meminjamnya untuk memeriksa apakah masih ada Death Angel di dalam kereta. Ternyata Emmett bersedia untuk pergi dengan Regan, mencari stasiun radio di sebuah pulau. Di sisi lain, Markus yang sedang mengasuh adiknya terpikirkan sesuatu untuk berkeliling di tempat tersebut. Tanpa dia ketahui, tabung oksigen si bayi hampir habis. Markus terus berkeliling dan entah apa yang dilakukan si bocah dodol ini, bisa-bisanya dia berkeliling ketika situasi sedang genting. Di sisi lain, Emmett dan Regan berhasil sampai di perkampungan dekat pelabuhan. Namun pelabuhan tersebut tampak sepi dan tidak ada orang sama sekali. Dan saat sedang membuka tali kapal, Emmett dikejutkan oleh sesuatu yang melewatinya. Evelyn sendiri berhasil menemukan tabung oksigen dan mengambil beberapa obat-obatan. Sementara itu, Markus menemukan kamar Emmett, di mana di situ banyak foto mendiang anaknya. Markus yang penasaran akan sesuatu di balik tirai, apakah ada hadiah di baliknya, atau dia malah mendapatkan zonk. Dan saat membukanya, Markus dikejutkan oleh jasad seseorang yang kemungkinan itu adalah istrinya si Emmett yang sudah wafat. Sementara itu, Emmett melihat seorang anak kecil yang sedang duduk terdiam. Namun naas, saat mendekatinya Emmett diikat oleh sebuah tambang yang membuatnya kesulitan bernafas. Ternyata ada banyak sekali orang di pelabuhan itu, dan dari kondisi fisiknya, sepertinya mereka adalah orang-orang yang sudah putus asa pada hidupnya, seperti admin teman gabut. Karena sempat membuat suara, kini Markus harus berurusan dengan Death Angel. Markus sendiri berhasil membawa masuk si adik. Namun karena terdesak, dia lupa oven tersebut terkunci dan hanya bisa dibuka dari luar. Evelyn yang baru saja pulang mendengar sesuatu dari dalam. Dia bergegas lari. Dan benar saja, Death Angel sudah masuk ke tempat anak-anaknya berada. Dia menaruh satu tabung oksigennya untuk memancing Death Angel. Di dalam, Markus yang mulai kehabisan oksigen dengan terpaksa memakai tabung oksigen si adik yang hampir habis. Di sisi lain, Regan mulai dibawa oleh orang-orang pelabuhan. Di sini Emmett menggunakan bahasa isyarat menyelam kepada Regan. Emmett langsung balik menyerang orang pelabuhan. Dia berhasil memancing Death Angel datang dan menyerang semua orang. Namun tali di lehernya masih tersangkut, sehingga membuatnya sulit keluar dari dalam air. Setelah lepas dari jeratan tali, Emmett menyaksikan pembantaian yang dilakukan Death Angel. Salah satu Death Angel mencoba menyerangnya, namun dia tewas seketika karena tidak bisa berenang. Salah satu Death Angel berhasil menaiki kapal dan hanyut entah kemana. Regan datang dan langsung mengangkat Emmett naik ke atas kapal. Di sisi lain, Evelyn berhadapan langsung dengan Death Angel. Dia menembak satu tabung oksigennya. Namun Death Angel tidak terluka sama sekali. Beruntung sprinkler sistem menyala, sehingga Death Angel tidak menyadari keberadaan Evelyn. Evelyn langsung masuk ke dalam bunker dan mendapati Markus yang sudah tak sadarkan diri. Sementara itu, Emmett dan Regan berhasil sampai di pulau, yang jadi sinyal stasiun radio disiarkan. Mereka mulai mengendap-endap untuk memeriksa area sekitar. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat orang-orang di sana beraktivitas seperti orang normal pada umumnya, tanpa khawatir adanya Death Angel. Emmett dan Regan disambut dengan hangat oleh penduduk pulau itu. Dan salah satu penduduk adalah Henry, ayahnya anak bernama Osa di film Day One. Awalnya Henry tampak kagum pada Emmett karena berhasil mengetahui pesan dari lagu yang ia siarkan. Namun Emmett membantahnya bahwa Reganlah yang mengetahui pesan di balik lagu tersebut. Ternyata setelah kejadian di film Day One, Henry menemukan pulau ini
dan memutuskan untuk tinggal bersama yang lainnya. Di sini Emmett langsung menjelaskan tujuannya, bahwa tujuannya ke sini bukan untuk meminta bantuan, melainkan ingin mengunjungi stasiun radio yang ada di pulau ini. Paginya saat Emmett sedang berjalan di pantai, dia mendengar sebuah suara dari balik tembok. Dan alangkah terkejutnya Emmett saat mengetahui itu adalah perahu yang sebelumnya dinaiki oleh Death Angel. Emmett mencoba memperingati mereka, namun Death Angel langsung menyerang para penduduk di sana. Henry segera memasukkan anaknya ke dalam lemari. Dia beserta Emmett dan Regan akan memancing Death Angel untuk menjauh dari para penduduk. Death Angel mengejar mereka. Sampailah mereka di stasiun radio. Henry sangat terkejut ketika mengetahui Death Angel berhasil memasuki pulau, dan dia sangat khawatir akan keadaan keluarganya. Namun saat memberikan kunci kepada Emmett, Death Angel menarik Henry keluar. Saat Emmett dan Regan berhasil masuk, mereka dikejutkan kembali oleh Death Angel yang masuk lewat pintu lain. Kini Regan dan Emmett harus berhadapan langsung dengan Death Angel yang berhasil masuk. Mereka mulai mendekati ruang studio. Dengan perlahan, Emmett membuka kaca studio supaya Regan bisa masuk. Sementara itu, Marcus dan Evelyn masih bertahan di dalam oven, menunggu supaya Death Angel benar-benar pergi. Dirasa sudah aman, Evelyn keluar dari oven untuk mengambil beberapa obat-obatan. Namun dia tidak sadar, di belakangnya sudah ada Death Angel. Evelyn bergegas kabur ke dalam oven, namun Death Angel berhasil membuka pintunya. Regan mengalami hal yang sama, di mana pintu yang ia buka menimbulkan suara dan memancing Death Angel kepadanya. Emmett dengan sekuat tenaga mencoba menahannya, meskipun kakinya harus terluka. Emmett segera menutup pintu studio, namun Regan balik melawan menggunakan suara dari alat bantu pendengarnya. Kemudian memutar musik di balik laut, yang dimana lagu tersebut sampai ke radio Marcus, yang sama-sama sedang terdesak. Saat Death Angel mulai mendekat, Regan langsung membenturkan alat pendengarnya ke mikrofon, di mana hal tersebut disadari oleh Marcus bahwa itu adalah Regan. Di tempat yang berbeda, bersama mereka melawan Death Angel untuk melindungi seseorang yang mereka anggap berharga. Dan film pun selesai. Entah bagaimana kelanjutannya, karena film terbarunya sendiri adalah A Quiet Place Day One yang baru rilis beberapa bulan kemarin. Jadi, memang di sini saya menceritakannya sesuai dengan bencana awal dari film ini. Untuk lebih lanjutnya, pastikan terus di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten alur cerita film ini. Seperti biasa, terima kasih.